Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali pelajaran kita ngaji secara perlahan untuk pemula ya. Mudah-mudahan ini kita coba surah Al-Hajj. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ingat, Quran warna ini tanpa pintar tajwid, tanpa mahir tajwid pun insya Allah baca Qurannya akan benar, akan bagus, akan baik selama teori warnanya dipahami. Setiap yang warna hitam dibaca tanpa panjang, netral, dibaca apa adanya. Setiap hitam di atas hitam kalau ada seperti ini berarti ada alis. Ini 5 ketukan ya, mad jaiz pun fasil. Setiap yang warna kuning seperti ini tidak dibaca. Ingat, setiap yang warna hitam, semua yang warna hitam dibaca apa adanya, tanpa panjang, tanpa idha, tanpa dengung, tanpa idgham, tanpa ikhfa. Berarti kalau apa adanya ini dibacanya idhar tuh ya, dibacanya jelas karena dibaca apa adanya, tulisan dan bacanya sama. Itu untuk yang warna hitam. Kemudian untuk yang warna kuning, berapapun jumlah hurufnya itu tidak dibaca, dilompat saja. Warna kuning tidak dibaca. Kemudian ini ada alis, kalau ada alis berarti minimal 5 ketukan. Kadang-kadang ada yang 5, ada yang 6. Ini maja ini 2 sampai 5. Ada yang warna coklat. Nah, ini coklat. Ini coklat ini ditahan. Ini kebetulan nun bertasydid ini gunnah ya, ditahan. Ingat-ingat tuh dicatat ya, dicatat ada buku apa ya, petunjuknya, primbonnya itu petunjuk warna. Kemudian kalau ada hijaunya, nah ini berarti panjang. Ini yang dikatakan mad tabi'i, bacaan panjang. Ini nanti bisa mad tabi'i, bisa mad asli, bisa mad silah qasira, bisa mad badal. Tapi satu kata yang hijau dibacanya panjang, 1 alif atau 2 ketukan. Insyaallah ya. Makanya saya bilang tanpa pintar tajwid pun akan pandai membaca Quran. Ya. Intinya kan pandai baca tajwid, pandai ilmu tajwid adalah supaya mahir, supaya bagus baca Qurannya. Kalau kita masih bingung gimana lagi? Karena setiap orang punya kemampuan masing-masing gitu ya. Karena jarang dipakainya kita masih bingung, kebingungan. Nah, kalau kebingungan nggak apa-apa, untuk sementara sambil berjalan, nah yang penting bacanya lancar. Ya ayu, nyamber tuh ya, nyamber ini kalau tanda seperti ini nyamber ya, ada apa tasdid, nyamber dan double. Ya ayyuha, ini karena mad tabi'inya kan nggak jadi itu. Kenapa mad tabi'inya nggak jadi panjang? Karena ketemu tasdid. Nah ya, mad tabi'i itu tidak jadi panjang kalau 5 hal: ketemu alif lam qamariyah, ketemu alif lam samsiyah, bertemu lafaz Allah, bertemu huruf mati, bertemu huruf bertasdid. Disingkat, mad tabi'i itu tidak jadi panjang kalau ketemu tasdid dan sukun. Tapi nanti ada yang mad tabi'i ketemu tasdid menjadi tambah panjang ya. Itu kalau di atas mad tabi'inya ada alisnya. Wah bingung Pak Ari, gini aja deh. Ya ikutin aja dulu yang seadanya. Ya ayyuhan panjang ya. Ya ayyuhan
sut nyamber sut taku rabbakum. Ya, kalau sering, ya saya yakin kalau sering ikuti, insya Allah ya, sembari teori warnanya dimasukkan. Hitam dibaca apa adanya, netral, tanpa panjang, tanpa idgham, tanpa dengung, tanpa ikhfa, tanpa iklab, karena idhar ya. Hitam ada hijaunya panjang, coklat ini ditahan. Tuh coklat ditahan. Inna zalatas. Inna zal. Jangan inna, jangan, karena nggak ada madnya. Yang ditahan yang coklat nunnya saja, a-nya enggak. Jangan inna, jangan, ada tapi yang lain. Seperti ini na-nya panjang. Ya ayyuhanna, panjang karena ada mad tabi'i ya. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum. Sembari dibentak, belajarnya nggak apa-apa ya, karena pemula. Ngaji memang nggak boleh dihentak. Tapi umur kita sudah lanjut, sama kita ini ya, sudah usia-usia setengah abad gitu ya. Tapi benar kita ini usia-usia canggih. Karena usia-usia 50 ini, usia-usia kita 50, 60, usia-usia yang banyak mengalami perubahan. Inna tas nyamber ke sini. Tas sa'ati syai. Kenapa syai lin ya, patah dengan ya tuh. Syai ini karena y-nya mati jadi syai'un ain azim. Ulang lagi ya. Ya ayyuhan nasut taqu rabbakum. Inna zalatas sa'ati syai'un azim. Yau, kenapa yau? Ya waw fathah ya dan patah ini bunyinya jadi ya. Ini w-nya mati jadi yau jadi huruf mati. W jadi w, yau. Yauma tarau, jangan tarau ya. Ini ro ada w jadi tarau. Yauma tarau naha, kenapa panjang ada hijau ya. Yauma tarau naha tadhalu kullu murdi'atin, dibaca apa adanya. Murdi'atin coklat ditahan dan ada alisnya tuh. Amma ada alis panjang. Amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wataron kuning dilewat, enggak dibaca yang hitam aja ya, yang kuning enggak dibaca. Wataron coklat ditahan gunnah, coklat ada hijaunya panjang satu alif dan tabi'i. Wataran nasa sukara, hitam ada hijau panjang satu alif tuh ya, dua ketukan. Sukara wama hum, coklat ketemu ba gini jadi bindeng. Wama hum
ikhfa sapawi ya. Ingat-ingat ya, kasih catatan. Ini coklat, warna coklat ketemu bak seperti ini, ketemu hitam. Kalau coklat ketemu hitam huruf mim, itu jadi ikhfa syafawi, ada bindengnya. Wa ma hum bisukara walakin, coklat ditahan, ini gunnah. Pokoknya kalau coklat ada tasdidnya, ini tasdidnya. Coklat ada sidahnya, ini coklat ada tasdidnya, ditahan ya. Coklat bisa nun dan mim ya, atau idgham nanti yang idgham bigunnah. Walakinna a'in, ada hitam ada hijau panjang. Ada bau, nyambar ke sini. Ada bau, kuningnya nggak dibaca. Ini lafaz Allahnya dibaca tebal, berbunyi o, karena sebelum lafaz Allahnya baris di atas. Ada ballahi syadid. Hitam kalau ketemu biru tambah panjang. Hitam kan tidak panjang, panjangnya cuma 1 ketukan. Karena ada biru jadi 6 ketukan ya. 6 ketukan aja deh. Walaupun di sini sebetulnya boleh 2 sampai 5 sampai 6 ya. Karena ini mad arid disukun. Syadid, yang warna merah ada e-nya. Syadid, dan ada ketentuannya apabila dihentikan bacaannya bunyinya ini jadi sukun. Berganti jadi sukun ya. Semua yang ada di ujung itu kalau dihentikan jadi sukun, kecuali 2 patah saja. Kalau 2 patah, 2-nya dibaca 1, 2 patah dibaca 1 ya. Syadid. Kita ulang ya. Ibu dan bapak boleh kasih masukan. Terlalu cepat atau tidak? Apa terlalu lambat ya? Kalau yang pintar memang ini kelambatan. Ini untuk yang pemula ya. Yauma tarawnaha, hijau panjang. Yauma tarawnaha, jangan kol-kolah, ini halu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum, coklat ketemu ba, ini ikhfa sapawi bindeng, bunyi m-nya ada eng-nya. Wa ma hum bisukara walakinna, nanya ditahan, n-nya, a-nya dilepas. Jadi jangan walakinna, jangan keenakan. Yang panjang aja, yang atas. Wataranna, ada madnya itu ya. Kalau ini nggak boleh. Walakinna ada. Walakinna ada. Wallahi syadid. Kemarin saya diomelin sama seorang ibu, bukan diomelin. Pak Ari, tulisannya jelek. Bukan tulisannya jelek, tulisannya kecil. Saya bilang, ya itu tadi, Qur'annya kan suratnya ada 114 surat. Ya, ada yang sudah diperbesar, ada yang belum. Nah, jadi yang belum ya tolong hamba Allah, mohon ya. Kenapa sih harus pelit kalau ada? Kalau nggak ada bantu doa. Bantu untuk memperbesar Quran ini. Karena satu surat itu macam-macam. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 1.200.000. Nah, kenapa? Karena ini yang selembar itu digedein jadi begini-begini. 1 lembar ininya 5.000 rupiah, gitu kan? Karena ada ustazahnya yang bantu, bahkan nggak apa-apa 4.000 juga begitu. Jadi tolong dibantu ya kalau ada.
Jangan pelit, nanti masuk neraka. Ya kalau pelit, kalau ada, kalau nggak ada mah apa yang mau dikasih? Doa, bantu doa. Biar saya banyak yang bantuin ya. Karena ini untuk kita semuanya. Ayat ketiga. Waminan, ingat hitam dibaca apa adanya tanpa panjang, satu ketukan aja. Waminan, ini kuning nggak dibaca. Kenapa nggak dibaca? Nanti ceritanya. Pokoknya kuning nggak dibaca. Jadi kalau nggak dibaca, ini dari sini loncat ke sini. Ini coklat, ini ditahan karena ini ada tasdidnya itu. Ini gunnah. Coklatnya, ini coklatnya cuma warna coklatnya. Mohon maaf agak gini ya. Pokoknya bedakan aja ini antara kuning ini, oranye kuning dengan coklat ini bedakan. Ini ditahan, ini ada hijaunya jadi madobi ditahan. Wa minan nasi man. Nah, rumus ya, catat. Setiap huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya nggak dibaca. Ini idgham bigunah sebetulnya, idgham bigunah. Tapi udahlah, namanya biarin aja. Pokoknya mah tadi rumusnya, setiap yang kuning kan nggak dibaca. Iya Pak Hari, kuningnya nggak dibaca. Terus kalau nggak dibaca diapain? Iya, kuningnya nggak dibaca. Lah di sini lompat ke sini tuh, gampang ya. Itu kuningnya nggak dibaca, lompat. Waminan nasi mai yujadilu, kuningnya nggak dibaca. Fillahi bighairi, setiap yang kuning nggak dibaca, dibacanya satu. Bighairi ilmeu, coklat ditahan. Meu bighairi ilmeu wayat, setiap ini nyamber jadi dua T-nya. Ada juga kemarin, itu namanya pemula ya. Padahal mah sekolahnya mah tinggi, tapi kan di bidangnya dia pinter, di bidang ini dia nggak bisa juga. Dia gini, wayat bi'o, jadi nyamber tapi nggak dibaca lagi. Kalau ini jadi dua, dibacanya T-nya. Wayat, maaf ya agak bentak sedikit biar mantap belajar kita. Kalau udah pinter hentakan nggak boleh ada. Wayat tabi'u, ini nyamber juga. Kul, jangan nyamber terus wayat tabi'u kul syai', lanya nggak dibaca double lagi. Wayat tabi'u kulla syaitanim, dibacanya satu. Syaitan panjang. Syaitanim marid, hitam ada biru jadi 5 ketukan atau 6 boleh. Ini setiap yang merah jadi karena kolkolah. Kemudian apapun barisnya ini jadi sukun, jadi mati, kecuali 2 patah nanti ya. Kalau 2 patah itu jadi mati. Ulang lagi. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi il. Kalau ketemu sukun nyamber, ketemu tasdid nyamber dan double. Jadi latihan nyambernya bentak, nggak apa-apa latihannya ya. Bighairi il meu, nyamber dan double. Il meu wayat bighairi ilmi wayat tabi'u kol, nyamber dan double. Kulla syaitanim marid. Saya jamin insyaallah bukan hanya berkah. Kenapa berkah? Ngaji itu ngedengerin aja sudah dapat pahala, apalagi ngulang-ngulang ya. Umur kita ini kan umur yang banyak penyakitan. Kadang-kadang ada sih yang masih sehat ya, ada yang ginjal, ada yang stroke, ada yang kayak saya batu empedu, ada macam-macam. Nah sambil menikmati hidup kita nikmati aja lah hidup kita ini, kan semuanya juga itu efek akibat ya. Karena seperti saya nih ada batu empedu. Kenapa? Karena lagi mudanya makannya rakus, kolesterol dimakan, minyak dimakan. Itu ternyata memang bukan hanya saya, banyak ya. Pak Rano Karno banyak tuh ya, Mbak Maya
mantan Ahmadani itu juga kena batu empedunya udah diangkat. Nah doakan, saya juga harusnya diangkat. Mudah-mudahan jangan sampai diangkat ya itu. Dan mohon maaf nih kalau saya ngajar kayak gini. Jadi maklumlah mantan penyiar radio ya. Jadi banyak ngomong. Maafin saya ya. Tapi itu kepuasan sendiri ya. Karena saya memang tugasnya dulu penyiar kayak gitu. Baik, kita teruskan. Ayat keempat. Ingat, hitam dibaca apa adanya. Coklat ditahan. Karena ini ada tasdid, nyamber dan double. Setelah coklat ini juga hitamnya ditahan, panjang satu alif. Ini coklat ditahan, coklatnya ketemu ta jadi eng, ya. Hitamnya ada hijau jadi panjang. Kutiba alai, kenapa jadi alai? Karena y-nya mati. Lam wa patah la, y jadi alai. Kutiba alaihi annahu man coklat ditahan karena ketemu tak jadi ikhfa, catat ya, ikhfa, jadi ada engnya dah gitu aja. Pokoknya warna coklat ketemu hitam, ini coklat ketemu hitam nggak ada tasdidnya, itu ikhfa ya. Karena ada nanti coklat yang ketemu tasdid jadi idgham, ini ikhfa. Nanti ya bedakan ya. Coklat yang ketemu jadi idgham ditahan, dan sama coklat yang ketemu hitam yang jadi ikhfa ditahan juga sama. Tawal nyamber dan double. Tawallahu fa'an, tawallahu fa'a. Jadi jangan, ini kadang-kadang suka kagok ya, apa tuh suka kagok, suka apa ya, jadi apa ya, jadi pengennya panjang, apa namanya kagok gitu, jadi suka gini, matawallahu kayak gitu, apa sih kagok tuh ya, jadi kehalang gitu ya, apa saya ngomongnya ini, jadi di sini cepetin aja, tawalla hufa gitu, segera jangan ditahan di sini karena di sini hitam. Ingat, hitam jangan dibaca panjang, tapi kebanyakan ibu dan bapak bacanya di sini panjang, banyaknya batawallahu gitu karena kagok. Apa sih kagok tuh bahasanya ya, coba kasih tahu saya bahasa kagok. Jadi kagok bacanya jadi gimana, jadi gitu deh, jadi ribet, jadi ketahan, nggak boleh. Matawalla hufaan, kenapa ditahan? Coklat gunnah dan nyamber dan double. Fa'annahu yudilluhu wayah dihi ila adabis sa'ir. Ini ya, hitam ada hijau panjang, ada bis, ini kuning nggak dibaca, lompat dari sini bis sa'ir. Tolong ya ibu dan bapak, karena bagaimanapun ini untuk ibu dan bapak, kasih masukan kekurangannya ya, terlalu cepat apa terlalu banyak ngomong. Iya, terlalu banyak ngomong, nanti saya kurangin. Ini mad jaiz ya, ini kok nggak hijau Pak Hari, berarti ini mad jaiz munfasil. Nama biarin aja, pokoknya ini ada alis, ini panjang, lebih panjang lagi. Ini kan kalau panjang satu alif, panjangnya satu alif, di atas satu alif panjang lagi, jadi panjangnya ini 5 ketukan ya, 2,5 alif. Ya ayyuhan, kuning nggak dibaca, nyamber ke sini, coklat ditahan, nyamber dan double, hijau ditahan. Ya ayyuhan nasu, coklat ketemu hitam ditahan, ikhfa. Ingat ya, nanti ada coklat yang ditahan, bedakan dengan ini nih, bedakan dengan ini ya, tolong nih, ini ilmu ya, ilmu kita. Coklat warna coklat ketemu hitam, bapak tulis, ibu tulis ikhfa, nggak apa-apalah,
ngerti nggak ngerti pokoknya nulis aja ya. Dulu juga saya begitu, dulu juga saya ya sama ayah saya diomelin, kamu nih gitu, karena memang nggak konsen ya, jadi belajar itu harus konsen. Nah, beda dengan yang coklat ketemu ya, coklat ketemu coklat, maaf apa ya, ini nih beda dengan yang ini tuh, nun mati ketemu coklat. Ini kan rumusnya gini, setiap huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca tapi ini ditahan. Setiap yang kayak gini, ini kayak gini aja diingetin. Ini kan nun mati ketemu coklat, berarti ini ditahan, ini ditulisnya ini idgham ya, melebur. Apa ya? Coba ibu dan bapak kasih bahasa yang baik ya, yang benar ini idgham. Pokoknya kalau yang ini coklat ketemu hitam, coklat ini kan ketemu hitam, coklat ketemu hitam itu jadi eng, ada engnya ya, ini ikhfa, ada engnya. Tapi kalau yang ini kuning, kebetulan yang ini warna kuning, ini ketemu coklat, ada tasdidnya, ini melebur, ini idgham. Ah, ini kan tuh juga, ini kan yang ini coklat, ini sebaliknya nih, coklat ketemu hitam sama seperti atas ikhfa ya. Nah ini tuh sama seperti ini tuh, kuning, maksudnya huruf mati ketemu coklat, ini sama idgham ya, melebur. Ini idgham mimi, ini idgham biguna, ini idgham mimi, banyak namanya, biarin aja dulu ya. Ini coklat ketemu hitam, ikhfa. Ingat itu tulis aja kayak gitu. Karena nulisannya udah dapat pahala. Jangankan nulis, ngedengerinnya aja udah dapat pahala. Tenang aja ya. Kita nggak usah cari pencapaian. Pokoknya mah jalan aja kayak air ngalir ya. Sedapatnya. Yang penting kita hasilnya pinter aja. Ini coklat ketemu hitam, itu berarti dia ditahan tapi ada engnya, itu ikhfa. Kalau ini coklat doang ditahan ya. Itu namanya gunah ya, itu. Nah nanti ibu dan bapak kalau nggak bingung tanyain lagi ya, sambil jalan aja insyaallah. Dan tolong saya dikasih semangat, karena jujur aja sekarang saya lagi kurang semangat. Karena apa, sudah capek udah bikin gambar bikin ini, nggak ada yang nonton gitu ya. Tapi biarin aja, kata beberapa orang, ya udah Pak Ari, yang penting kita bikin aja. Mudah-mudahan suatu hari nanti apa yang saya bikin ini bermanfaat, baik buat diri saya, keluarga, anak-anak, istri saya, buat ibu dan bapak ya. Mudah-mudahan tolong jadi ini di share ya, tolong di subscribe-nya diklik. Masa udah berapa ini, saya udah sampai 20 tahun baru 696, baru sejuta, padahal udah kalah sama artis baru 1 hari 1 juta. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Ini berarti kita dicoba, semuanya harus karena Allah, biarinlah ada yang nggak nonton, pokoknya saya bikin aja. Tapi tolong ibu dan bapak kasih semangat saya biar saya bikin terus. Pak Ari mana yang ini, Pak Ari saya minta surat ini, gitu aja ya. Baik, kita teruskan. Saya kalau udah ngomong ngocol kemana-mana, yuk. Iya, karena panjang tuh ya alis. Pokoknya mah ada bendera, ada alis panjang. Iya, ayyuhan nasu, coklat. Coklat ketemu hitam panjang. Kuntum, coklat ada hijau, hitam ada hijau panjang. Fi rai, coklat. Oh ini hitam ketemu coklat, berarti ini idgham bigunnah ya. Ini pokoknya mah kalau ada tanwin ketemu tasdid begini, ininya baca satu. Ini kan ada satu coklat ya. Ini tuh ada kuning, ada hitam. Berarti kalau yang kuningnya nggak dibacanya yang hitam nyamber ke sini. Dan ingat, catat rumusnya. Setiap tanwin kayak gini ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu. Jadi roibim. Kenapa ini ditahan? Karena warna coklat. Ini idgham bigunnah ya. Mau ditulis boleh idgham bigunnah. Nggak mau, nggak apa-apa. Fi raibim
minal, minal nyamber, minal ba nyamber. Ada yang nyamber, ada yang panjang. Nanti kalau ketemu wawu mati jadi panjang, bukan jadi nyamber ya. Ketemu wawu mati sama ya mati. Minal ba sifa in nyamber dan double. Fa in dan ditahan karena coklat, karena ini gunnah. Fa inna, kenapa panjang? Ada hijau, ada hijau. Fa inna khalaq, ini ada merah, ada e-nya, qalqalah sugro. Khalaq na, hitam ada hijau. Khalaq nakum, ini huruf mati ketemu huruf bertasydid ya. Ini idgham mimi, ini coklat, ditahan juga ya, ditahan, idgham mimi. Khalaq nakum min, kenapa ditahan? Coklat ketemu hitam, ikhfa, catat ya, ikhfa. Min tura, hitam ada hijau. Min turabin, coklat ketemu hitam, ini ikhfa, ditahan. Min turabin. Kalau boleh saya sarankan ibu dan bapak miliki kertas ini ya. Boleh nanti ibu dan bapak minta, nanti ada uang penggantinya aja, karena ini kan juga tidak gratis ya. Mohon maaf, saya bukan mau bisnis. Jadi bapak ibu bapak minta printannya yang ini ya, tulisannya yang gede. Nah nanti bapak tulis, ibu tulis ya. Oh ini ikhfa, ini idgham, begitu ya. Jadi kan ada warnanya juga. Kalau ada warnanya berarti kan lumayan ya, harga kertasnya berwarna sedikit. Nah kenapa sih orang buat ngaji, buat pinter nggak mau ngeluarin uang buat haji umroh aja? Umroh aja 37 juta sekarang, haji berapa juta, itu juga susah lagi. Itu ibadah, ini juga ibadah sama. Dan ibadah haji, ibadah umroh kalau sholatnya nggak bener, bacanya nggak bener juga nggak diterima. Apalagi nggak punya guru, ibadahnya nggak diterima ya. Makanya jangan pelit ya, kalau ada. Kalau nggak ada mah apa? Kalau nggak ada nanti minta keterangan surat tidak mampu dari RT RW, saya gratiskan ya. Oh enggak gitu ya. Oh, bercanda. Sum ditahan, coklat, gunnah tulis. Summa min ditahan, ini gunnah tapi idgham bi gunnah. Min ada huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca, tapi karena warnanya coklat ditahan, ini idgham bi gunnah. Summa min nutfa, coklat, hijau merah qalqalah. Aduh udah tua mah begini ya, kadang-kadang punya anak 5, kita mau manggil Ajijah, manggilnya Fahri, manggilnya Uti, gitu kadang-kadang ya, udah umur masuk ke salah manggil. Ini juga sama. Orang jelas warna merah dibilang hijau. Saya suka diketawain sama anak saya. Ayah, katanya hijau dibilang biru gitu. Tsumma min nutfatin. Ingat, coklat ketemu hitam ditahan, tapi bindeng ada engnya, ini ikhfa. Tsumma min nutfatin. Ada coklat ya, ditahan, gunnah, gunnah. Tsumma min, ini apa adanya, hitam, idhar. Min alaqa, coklatnya ketemu apa nih? Min alaqatin, oh ketemu hitam, ikhfa. Min nih ya. Jadi yang banyak ngomongnya versi ini aja, ini karena banyak penjelasan ya, kesananya nggak banyak ngomong, insya Allah saya nahan ngomongnya puasa. Min alaqatin, coklat ditahan, ada tasydid, nyamber dan double, gunnah ditahan ya. Tsumma mim mudghatin ditahan. Mim ditahan, mim idgham bi gunnah, Mim
gatim mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatil linubai. Kok bacanya gitu kan? Bagi kita ya udah umur setengah abad ini udah susah, otaknya udah error, ibarat komputer Pentium 1 ya, udah lemot ya. Nah supaya tidak lemot dibentak sedikit belajarnya. Linubayyina lakum wa nuqirru fil, segera. Nah itu yang saya bilang, apa bahasa kagok nih? Banyak ibu dan bapak suka baca gini, wa nuqirru fil, padahal nggak ada yang manjangin, nggak ada tujuan. Saya tanya, kenapa ibu bapak dipanjangin? Orang nggak tujuan manjangin, lidahnya aja kaku gitu, susah. Apa namanya ya kalau kagok gitu? Jadi segerain aja. Wa nuqirru fi, harusnya kan panjang, tapi ini kuning karena matobinya ketemu sukun. Jadi fil. Wa nuqirru fil arhamimma nasya, panjang tuh ya, ada biru. Nah, biru apa violet? Manasya'u ila ajalim, hitam ada coklat, ini berarti gunah, idgham bi gunah ya, ditahan. Ila ajalim musam, nyamber dan double. Musam coklat ketemu hitam, ihfa. Musam mang summanukh rijukum tifla. Kalau nggak kuat bisa sampai di situ dulu ya. Nah tapi namanya juga lagi belajar, nggak apa-apa lah. Dari sini summanukh summanukh rijukum tiflan, coklat ketemu hitam ditahan, ikhfa, ketemu ya sekarang ya nih. Kebayang nggak sih ibu dan bapak kalau baca Quran yang biasa tanpa petunjuk begini, yang ada stres ya, ngaji bukan bisa karena stres. Tenang, di sini jangan stres. Bisa nggak bisa bodoh teuing, yang penting satu, dengerinnya aja sudah ibadah, ngikutinnya aja sudah ibadah, apalagi nanti pinter, lebih ibadahnya nambah ya. Tiflan summalitab, merah ya, coklat merah qalqalah. Litab lugu, ada alis panjang. Litab lugu asyuddakum, nyamber dan double. Asyuddakum, Pak Hari dibentak, iya karena umur kita umur lelet ya. Asyuddakum, saya termasuk. Pak Hari saya mau udah umur 50-60 juga belum lelet. Berarti beda, otaknya nggak kayak saya lelet ya gitu. Kalau pelajaran baru saya juga lelet, ini karena pelajaran dari kecil aja jadi bisa. Coklat hitam kalau ketemu coklat ditahan, ada engnya, ikhfa. Wa minkum, idgham mimi, ini huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca karena coklat ditahan, ini idgham mimi. Wa minkum mai, huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca, masuk ke sini. Ini kenapa warna coklat, idgham bi gunnah. Wa minkum may yutawaf, nyamber dan double. Yutawaf ada hijaunya panjang. Wa minkum may yutawaffa, hitam ketemu coklat ditahan. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umri likaila ya lama, coklat ada coklatnya, ini iklab, nun mati ketemu ba, bunyi nun matinya berubah menjadi mim. Dicatat ya, ini ada yang baru nih, catat di sini
Nah, di sini dicatat ya. Ini iklab, bukan iklabi ya, iklab. Ini iklab. Iklab. Kenapa iklab? Karena nun sukun ketemu ba. Berarti ingat rumusnya. Setiap huruf mati ketemu mim, huruf matinya berubah jadi mim, gitu gampang ya. Dan nanti kalau dicetakan Timur Tengah, ada juga pari boro-boro cetakan Timur Tengah, cetakan Indonesia itu bisa susah. Ya nggak apa-apa, belajar mah belajar aja ya Pak ya Bu ya. Sabar, bisa gak bisa nggak apa-apa. Yang penting belajar ya. Itu ya. Nah di sini huruf matinya nggak dibaca. Nah, berubah jadi mim bunyi nun matinya. Bunyi nun matinya berubah menjadi mim mati. Mim gitu. Ya karena iklab. Iklab. Hurufnya cuma satu, cuma ini doang, nggak ada yang lain ya. Itu. Mim ba'di il nyamber. Kalau tasdid nyamber dan double ini nyamber doang. Mim ba'di il coklat ketemu hitam ditahan. Ikhfa dan ada engnya. Mim ba'di ilmi syai'a. Ingat, dua patah ini, dua patah dibaca satu kalau dihentikan ya. Itu namanya mad'i wad. Mad'i wad. Wa tara, ini alif maksurah ya, walaupun ini tulisannya iya, tapi ini alif. Wataro panjang, wataro. Pertanyaannya kenapa nggak jadi panjang? Karena alif ini atau iya ini ketemu sukun, jadi mantobi'inya nggak jadi panjang. Jadi gampangnya kenapa pendek? Ya karena warnanya ini kuning, nggak dibaca gitu ya. Kenapa nggak dibaca? Kalau pengen tahu karena mantobi'inya ketemu sukun. Tuh. Sekarang mah bingung pokoknya mah ini Pak Ari bilang setiap yang kuning nggak dibaca berarti nggak ada panjang. Wataral arda hamidatan, coklat ketemu hitam, ikhfa. Hamidatan fa idza anzalna 'alaiha, panjang kan? Kenapa ini kuning nggak panjang? Oh berarti ada ketemuan nih. Ada ketemuan apa? Alaihal. Oh ketemu sukun. Jadi ini nggak panjang. Harusnya kan panjang. Harusnya panjang. Harusnya ini matobi'i. Karena patah dengan alif harusnya hijau. Tetapi ini jadi kuning. Karena matobi'inya ketemu sukun. Jadi pendek. Alaihal Tazzat. Ini susah pemula ya. Umur-umur seperti saya ini susah belajarnya. Taz nyamber dan double. Tazzat warabat. Ya. Tazzat warabat. Tuh kuning ketemu coklat berarti kuningnya nggak dibaca. Bunyi nun matinya berubah menjadi mim. Ini iklab. Wa ambatat, coklat ketemu hitam, ikhfa. Min kulli zau, hitam ketemu coklat juga iklab. Coba nih bedanya ya. Min kulli zaujim bahij. Jadi ini sekarang pelajaran banyak ngomong ya, karena ini pembuka awal. Satu untuk memberi motivasi, kedua untuk memberi pengertian penjelasan. Mungkin di pertemuan berikutnya ulasannya nggak begitu banyak ya, langsung fokus kepada bacaan. Dan jadi kalau ibu dan bapak yang ingin mengerti tentang warna, nah di sini di pelajaran di 1 sampai 5 ini, kesananya nanti saya nggak banyak ngomong ya, hanya poin kepada bacaan aja insya Allah. Kalau bisa ya, maklum mulutnya mulut penyiar, jadi pengen ngomong melulu. Ulang dari ayat 5 ya. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim
minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum. Kok Pari bacanya begitu, nggak ada perhenti kan ini pemula. Nanti kalau udah kelas pertama, kelas kedua, ketiganya nanti lain. Bagaimana cara bacanya, kalau napasnya nggak cukup gimana, nanti ada triknya lagi. Ini trik, pokoknya mah triknya asal bunyi aja dulu, asal bisa baca dulu ya. Nanti kita benerin lagi insyaallah ya. Wa nuqirru fil arhami ma nasya'u ila ajalim musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablugu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likayla ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha, harusnya panjang. Pari ini kan kuning, berarti nggak panjang, berarti ada pertemuan nih. Kalau hentikan 'alaiha panjang, tapi karena kalau disambung ini nggak jadi panjang. Kenapa ini? Nanti karena ini setelah ini ketemu sukun, ketemu alif lam komariah, berarti di sini jadi pendek. Tapi kalau nggak salah, kalau berhenti jadi panjang. Wa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat warabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Tuh 5 menit, ayat 5 ayat aja sudah 49 menit ya. Karena itu tadi banyak penjelasan. Kan kalau kita menuju suatu tempat, kemudian kalau kita sombong, Pak mohon maaf rumahnya Pak Ari di mana? Oh iya tuh ke situ. Ya nggak gitu kan. Oh kalau ibu dan bapak dari Jakarta atau dari mana, bapak ke Kelurahan Cicurug ya. Di situ nanti kalau dari arah Bogor ke arah Sukabumi nanti ada Gang Cimelati. Di Gang Cimelati itu nanti ada bapak turun di Gang Cimelati lewat dikit. Di situ di depannya ada Bank Mandiri, nyebrang ada rumah makan Padang, apa tuh namanya ya, Kapau apa, dari rumah makan Padang tuh nanyanya turun aja turun gitu. Nanti tanya rumahnya Pak Ari pesantren online, tukang ojek di situ tahu pasti tanya rumahnya Pak Ari pesantren online mana, semua tukang ojek di situ tahu. Nah menjelaskan nanya itu harus begitu, nggak boleh. Oh Bapak dari mana? Dari Jakarta. Ya Jakarta, turun Cicurug terus masuk. Ya nggak gitu. Nah mungkin mohon maaf kenapa saya tadi terlalu panjang menjelaskan, karena ini pertemuan awal. Kedepannya nanti saya kurangi perungkapannya ya.
Tapi kan kalau ada sesuatu yang perlu dijelaskan ya harus jelas juga. Karena ingat tadi ya, bahwa belajar di sini belajar tanpa beban. Saya tahu ibu dan bapak ada yang S1, S2, S3, ada S doang, ada SD, SMP, SMA. Itu nggak penting karena kita sudah selesai ya, sekolah kita sudah selesai. Yang terpenting ke depan kita belajarnya nyantai aja. Pepatahnya bisa nggak bisa bodoh ting. Tapi satu hal, bahwa belajar ini adalah ibadah. Mendengarkannya saja, dengerin sudah ibadah. Apalagi sambil mendengar, oh iya ya, itu Pak Ari bilang warna hitam itu dibaca apa adanya. Oh, warna hitam ada hijau jadi panjang. Oh, kalau warna kuning tidak dibaca. Oh, kalau warna coklat itu ditahan. Nanti tergantung coklatnya. Ada yang hitam, ada yang coklat ketemu hitam. Nah, saya baru bertemu hari ini nih. Nih kayak gini. Ada yang coklat ketemu hitam berarti ifa. Itu ada engnya ditahan. Ada juga nanti yang kuning ketemu coklat itu idgom. Ada tasdidnya. Itu juga ditahan. Bedanya kalau idgom kalau ihfa gitu ya. Saya baru dapat ilmu juga tuh yang ini dari warna ini, dari coklat ketemu hitam. Oh ternyata ditahan dan ada eng, ini yang ihfa. Kemudian kalau yang warna kuning ketemu coklat, warna kuningnya berubah jadi M tuh, ini idgham. Ini ya astagfirullahaladzim, salah nulis, salah nyebut, ini iklab. Nah kalau yang ini, kalau yang mana? Nah ini ya, kalau kuning ketemu coklat berarti itu idgham. Bedanya kalau kuning ketemu coklat ada tasdidnya tuh, ini idgham. Ini juga ditahan. Kuning ketemu coklat beda ya. Kalau coklat ketemu hitam itu ditahan juga, tapi ada eng itu ikhfa. Saya nambah ilmu tuh hari ini. Gitu ya. Kalau coklat ketemu hitam berarti dia ikhfa. Tiplang ada engnya. Kalau coklat doang ada tasdidnya. Ini nyamber double ditahan, dengung ke hidung, ini gunah. Nih kuning ketemu coklat ditahan. Waminkum nambah ilmu. Jadi biarkan saya berbahagia karena memang saya penyiar. Jadi kalau orang bilang sedikit bicara, banyak bekerja. Itu pekerja. Kalau saya sebagai penyiar nggak begitu. Dulu nggak dibayar. Sedikit bekerja, banyak ngomong. Ya, kalau penyiar nggak banyak ngomong nggak dapat bayaran gitu ya. Gitu. Jadi mohon maaf ya. Biarkan saya bahagia dulu. Karena di usia-usia begini juga samalah semuanya. Mungkin usia-usia 55, 56, saya 60 ini usia-usia pensiunan ya. Kita usia menikmati hidup. Makanya belajar di sini jangan ada beban. Pinter nggak pinter bodoh ting, karena satu hal dipegang, bahwa orang belajar dengerin aja sudah ibadah gitu kan. Apalagi ini belajar ada gurunya, itu udah masya Allah luar biasa ya. Pokoknya mah dengan seperti itu tidak ada beban di antara kita. Karena mungkin ya bapak ada penyakit ini penyakit itu, mikirin penyakit aja udah bingung. Sekarang belajar nggak usah dipikirin, pokoknya dengerin aja. Bisa nggak bisa, insya Allah pasti bisa akhirnya. Ibu dan bapak ada saran, ada masukan, atau ada keinginan mau surat apa lagi, boleh ya. Atau ada keinginan apa silahkan. Atau ada kritik silahkan. Pak Ari jangan banyak ngomong. Memang itu penyakit saya. Itu penyakit saya. Biasa penyakit orang tua kan bawel. Kadang-kadang saya juga diomelin suka diiniin sama anak-anak. Ayo mau bawel sih gitu ya. Begitu ya. Kita penyakit orang tua itu ya. Ibu dan bapak terima kasih. Saya hanya ingin memberikan pengajaran ini buat happy aja deh, bahagia aja. Buat apa sih buat susah-susah? Ngapain hidup kita sudah susah, sudah ini sudah itu. Udah minyak mahal, ini mahal, itu mahal, susah hidup kita. Kita buat happy aja, buat bahagia. Karena dengan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun kita tidak punya uang, saya cerita sedikit. 10 tahun yang lalu saya tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Tiba-tiba Pak Ari, kata Bu Lia ya, hamba Allah di Jakarta, Pak Ari mau umrah enggak? Saya kaget. Dalam hati, siapa yang nggak mau? Maulah Bu. Nah, diumrohin sama Bu Lia tuh. Kemudian lagi pulang ke Sukabumi, ada bunda saya, ya maklum ya, ada pembebasan jalan tol gitu kan.
pembebasan jalan tol. Ibu saya, ayah saya sudah nggak ada. Biasa ya ibu bunda sedihnya. Ya namanya bagaimana hidup selalu bersama dengan suaminya nggak ada. Dia sedih, dia jual itu karena dari kata suaminya, kata ayah saya, nanti kalau aku udah nggak ada, bunda jual aja tanahnya. Dijual tanahnya, udah dijual. Dia sedih, dia pengen umroh. Udah gitu, nak, kenapa mah? Kamu mau nganter mama nggak ke itu umroh? Oh mau. Tuh, jadi saya 2 kali pergi umroh nggak dibayar. Bayar sih kalau sama mama, bayar dikit-dikit ya. Ya ngurusin apa tuh visa, ngurusin apa gitu, paspor ya. Apa tuh divaksin meningitis apa kayak gitu ya. Tapi intinya, ya Allah ya Rabbana, Allah punya kuasa segalanya. Itu dan banyak terjadi tiba-tiba orang nggak punya apa-apa, tiba-tiba seorang kaya raya, lihat dia ya Allah, ini orang semangat banget, rajin ibadahnya. Ditanya, bapak mau haji nggak? Mau diberangkatkan haji. Kayak gitu banyak. Atau kemarin kayak Ibu Pivi, Pak Ari, Pak sakit apa? Saya bilang enggak sih, enggak sakit, cuman kata dokter, kata penyakit saya kantong empedunya harus diambil. Kata Bu Pipi, perlu biaya berapa? Nah ini saya bilang, ya Allah ya Rabbana, Allah. Ya. Ternyata Allah maha segalanya. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Allahu Akbar. Saya kemarin dengar Bu Pipi bilang begitu aja, ya Allah, Engkau mendengar doaku. Aku tidak punya uang untuk biaya itu semuanya. Tapi dia bilang, kata Bu Pipi, Pak Isa Anwar, memang jujur besarnya pesantren saya ini awalnya karena ketemu dengan Pak Isa Anwar ya di Pulau Mas. Pak Isa, ternyata Pak Isa ini juga temenan dengan Bu Nelly ya, sarjana hukum notaris itu. Jadi mulai saya membangun pesantren, membangun rumah yatim semua, saya dibeliin fokus sama Pak Indra, putranya Pak Isa Anwar. Itu semuanya dari beliau ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini saya gambar karena kita bicara orang tua ya, bicara motivasi. Ibu dan bapak jangan khawatir dengan Allah. Allah punya cara. Kita tidak mampu, Allah mampukan. Kita sakit, Allah sehatkan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah. Makanya ud'uni astajib lakum. Allah itu Allah yang berjanji, mintalah padaku pasti ku kabul. Ya memang penyakit itu yang ada terjadi karena ulah kita. Mungkin hidup saya selama ini jor-joran, makan ya biasalah pecel lele, apa keju apa kayak gitulah ya. Jadi sehingga kolesterolnya besar. Makan kalau nggak makan nggak pakai kerupuk nggak jadi kan gitu. Jadi sekarang saya harus mengurangi kerupuk, minyak itu harus dikurangi. Nah itu balasan dari Allah karena saya berbuat seperti itu. Wah, empedu saya akhirnya banyak batunya, jadi harus diangkat. Tapi Allah punya kuasa. Tiba-tiba saya bilang begini, kata Bu Pivi, istrinya Pak Isa Anwar, emang butuh berapa? Ya saya bilang, ya Allah, benar. Ternyata Allah Maha Kaya. Allah punya cara ya, kayak gini kayaknya. Ada orang yang nggak mampu nikah karena memang nggak punya. Tiba-tiba ada orang, kamu mau nikah? Tuh ada anak saya nikahin gitu kan. Oh iya, saya mau nikah tapi saya nggak punya uang. Ya udah ditanggung sama mertuanya. Saya apa seperti itu. Jadi intinya Allah punya kuasa atas segalanya. Yang penting berdoa sama Allah. Ini juga motivasi untuk ibu dan bapak. Mungkin karena kita kan nggak tahu kenapa ibu dan bapak nggak bisa baca Quran, kan banyak masalahnya ya. Ada yang kadang-kadang dari kecil, saya kecil belajar Pak Ari, cuman pas lagi begitu saya ditaksir sama ustadznya, jadi saya takut, jadi nggak ngaji ada yang gitu. Ada juga karena habis sekolah akhirnya dia nggak ngaji lagi, banyaklah alasannya. Atau mungkin karena keturunan, atau mungkin karena banyak hal, pokoknya sehingga kita tidak bisa. Nah itu jangan dibuat tidak mungkin. Untuk hari ini, mulai hari ini Allah membuat ibu dan bapak menjadi mampu.
ibu dan bapak menjadi mampu, menjadi pandai baca Quran. Pokoknya nanti ibu pas baca Quran, ibu bisa meneteskan air mata. Ya Allah, ternyata aku jadi bisa baca Quran. Bukankah itu suatu kebahagiaan yang luar biasa di atas segalanya? Karena apa artinya ilmu? Apa artinya kaya kalau nggak bisa baca Quran, nggak bisa berdialog dengan Allah? Coba nanti rasakan setiap pas sholat malam terus baca Quran, baca Fatihah atau baca surat atau baca ayat kursi atau baca apa saja, terus rasakan nikmatnya dialog dengan Allah, cucurkan air mata. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ternyata indah sekali hidup ini. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan yang ada. Mohon maaf kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Hanya ini curhat saja ya. Terima kasih atas segalanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.